Halo, salam jumpa, salam hidroponik dari PKC Farm. Kali ini saya akan mereview tanaman porang yang lagi hit. Sekarang saya sudah ada di kebun teman saya, Bapak Nyoman. Ini beliau yang sudah mengembangkan porang dari umbi. Udah berapa lama, Pak Nyoman? Udah 2 bulan. Oke, 2 bulan. Jadi selama 2 bulan kendala atau proses bagaimana Pak Nyoman? Karena ini di Bali baru memasuki musim tanam dan lagi trennya kita mengembangkan imbas dari corona ini. Kita sudah ada kontrak perkumpulan petani porang Bali ini sudah ada kontrak dengan beberapa PT dan dibiayai oleh bank gitu. Jadi dengan ini kami yakin sekali ke depan budidaya porang ini bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Oke Pak Nyoman, kenapa Bapak Nyoman memilih bisnis atau pembudidayaan porang? Kan di situasi pandemi banyak sekali pilihan kayak hidroponik atau konvensional atau tanaman jahe atau apa. Kenapa Bapak Nyoman tertarik ke bisnis atau membudidayakan porang, Pak Nyoman? Saya kira porang kita kebetulan di Payangan kita berada di ketinggian yang tepat untuk pertumbuhan porang karena spesiesnya familinya porang suwak itu sendiri tumbuh liar di tempat kita. Jadi porang saya yakin tumbuh akan bagus sekali di sini dengan komoditas dan harga ekspor yang begitu menjanjikan. Saya kira dengan 30 macam item kegunaan porang ini, saya kira untuk 5-10 tahun ke depan ini semakin tren sebagai pengganti energi yang terbarukan. Saya kira porang akan menjadi hit, jadi bagus karena kandungan glukomonan ini yang sangat tinggi. Itu kan ada dipakai aquaproof, pakai pengental penjernih air, pengental semua jenis jelly itu. Makanan diet di Jepang mungkin ada sekitar puluhan macam digunakannya. Ada pakai parasut, penggunaan pelengkap perekat pesawat terbang. Diantara fiber itu dipakai komponennya porang. Jadi jangan takut untuk mengembangkan porang. Oke Pak Nyoman, untuk masalah bibit, apakah Pak Nyoman ngambil dari sini atau memang ada supplier atau menyuplai bibit ke kebunnya Pak Nyoman sendiri? Sementara kita dengan tim mengambil bibit kebanyakan dari Jawa, dari Madiun juga ada, dari Subang juga ada. Ya, sementara di sini di Bali benar-benar belum ada bibitnya. Mungkin tahun depan kita sudah bisa membuat atau akan menghasilkan katak untuk bisa dibudidayakan. Oke, kalau bibit sudah impor, jadi untuk pembudidayaan, apakah ada kendala dari penanaman, perawatan atau bagaimana Pak Nyoman? Hampir kita dikatakan 10% ya kegagalannya dari bibit yang datang dari luar Bali ini karena perlu penyesuaian. Pertama, bibit ini biasanya cenderung ada busuk batang, terus ada pembusukan juga, tetapi 90% lebih itu tumbuh seperti biasa, cuman menunggu waktu. Proses treatmentnya itu agak lebih lebih teliti karena ini bibit datangnya dari daerah tropis yang daerah kekeringannya dan atau kelembabannya berbeda dengan tempat kita di Payangan. Jadi yakin porang tumbuh bagus dan akan seperti yang tadi kita lihat, tumbuh bagus berkembang di daerah kita. Oke Pak Nyoman, kalau masalah itu kita akan percaya ke depan mungkin porang akan lebih bagus Pak Nyoman. Terus untuk penjualan bagaimana Pak Nyoman? Apakah sudah ada komunitas atau akan Pak Nyoman kelola sendiri? Apakah Pak Nyoman atau akan kirim ke mana Pak Nyoman? Kita sudah punya perkumpulan petani porang Bali itu sekitar 140 orang. Kita segera akan membentuk koperasi. Kita juga akan lakukan rapat tahunan mengevaluasi perkembangan petani porang, semua perkembangan porang yang kita di lahan untuk bisa dibantu oleh tim kita. Dan kita sudah didanai oleh salah satu bank pemerintah
Jadi juga sudah bekerja sama dengan PT PT yang mengambil hasil panen kita di 2 musim nanti, di 2 tahun nanti. Karena program Yarnen, jadi bayar setelah panen. Jadi program pemerintah dalam UMKM khususnya budidaya porang ini sudah sangat diakui atau dipantau oleh Dinas Pertanian dan dibantu oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, untuk terakhir Pak Nyoman, ini dari pembibitan sampai panen kira-kira butuh berapa lama Pak Nyoman? Karena kan harus menyesuaikan antara kita bibit sama kirim ke pembeli Pak Nyoman. Oke, ini sedikit ya. Nah, ini musim tanam itu bulan November sampai Desember ya. November bila hujan udah turun, November sampai Desember. Jadi kalau kita tanam sekarang itu bisa kita katakan aja ini bibit berumur 1 bulan sebelah di belakang ini 1 bulan itu akan ada masa dorman. Masa dorman itu masa dia akan mati, tumbuhnya mati di bulan Juli, dia akan mati dulu. Jadi ukuran yang 10 on sekarang akan berkembang 20 kali ya di bulan Juli. Terus mati nanti di bulan November, Desember tumbuh lagi dia. Itu satu musim. Tapi dalam satu musim ini, sekarang sampai Juli ini kita udah menghasilkan katak yang bisa dijual atau dibudidayakan lagi. Tidak perlu membeli bibit lagi. Nanti di tahun berikutnya, ya di tahun 2022 itu akan kita panen lagi dari Desember tahun depan sampai 2022 kita akan panen di bulan Juli. Itu baru kita umbi. Jadi dalam 2 musim itu artinya 2 tahun hampir ya dikatakan. Itu akan menghasilkan katak 2 kali dan umbi setelah itu. Ya umbi ini akan kita ekspor. Ya, jadi akan panen bisa dikatakan panen 3 kali, panen katak bulbanya 2 kali terus baru panen umbi. Oke Pak Nyoman, terima kasih atas penjelasannya dan waktu yang diberikan ke PKC Farm untuk mereview tanaman porang yang Bapak Nyoman budidayakan. Harganya nih belum ya? Oh iya Pak Nyoman, mohon maaf. Ini untuk harga porang sendiri bagaimana Pak Nyoman? Apakah bersaing di pasaran atau bagaimana? Untuk sekarang untuk perkumpulan petani porang yang kita bentuk bersama dengan kesepakatan dengan salah satu PT, itu harga di 2 tahun panen nanti kita jual di harga 8.000 per kilonya ya. Tetapi sisa dari harga kontrak itu kita bisa jual mungkin di atas 15.000. Harga sekarang itu 15.000 per kilo. Jadi saya kira bisa dihitung kalau punya 1 ton gitu ya, berarti 1.000 kilo aja dikalikan 10.000 udah lumayan banyak ya. Semangat selalu. Oke Pak Nyoman, terima kasih untuk waktunya. Salam dari PKC Farm. Ada 30 jenis kegunaan porang yang mana porang ini diekspor ke Vietnam, China, Taipei, Australia juga ke USA. Yang terakhir tuh di Semarang dikirim ke Vietnam 600 ton seharga 600 juta. Ini akan memberikan harapan ke depan hari buat petani porang Bali, petani porang yang mau menggeluti budidaya porang. Saya kira porang ini sudah terkenal 5 tahun lalu sebelum terkenalnya di Jawa Timur. Banyak diekspor sampai harga keringnya itu 100.000 per kilo. Karena imbas corona di Bali mulai menggeluti ini mungkin dari 6 bulan lalu. Semoga porang ini memberikan manfaat dan membantu perkembangan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya di Payangan Desa Bukian Banjar Lebah. Yang mau silakan bergabung dengan kami. Nah, setelah ini begitu umbi datang ini akan kita rendam dulu dengan air bawang selama 24 jam. Rendam dulu dengan bawang baru langsung disemai. Ayo kita lihat ke persemaian sekarang. Teman-teman, sahabat petani porang, Bali ini tempat penyemaian kita. Nah, setelah itu umbi porang direndam pakai bawang, ini kita pindahkan ke polybag ya. Ini bekas bawang merahnya. Nah, ini kita semai ke polybag seperti ini. Ya. Karena ini
dengan disemai seperti ini akan pengiritan penguapan, jadi air akan tidak begitu banyak diperlukan. Ini diharapkan basah, dalam kondisi basah, cuman tidak menggenang. Jadi setelah tumbuh ini di bawah, ini ke tempat yang lebih terang biar dapat sinar matahari. Ini akan disemai seperti ini semua. Nah, ini campuran ini biasa kita ambil dari kompos biasa. Di mana ini terdapat kokopit, dolomit, dan juga sekam bakar, kompos. Jadi campuran ini yang biasa kita beli dari kompos, dimanapun dari kompos yang kita beli. Apakah lebih baik kalau kita bisa bikin sendiri dari kompos yang kita fermentasi sendiri, lalu dicampur dengan sekam bakar, dolomit, dan kokopit. Oke, ini berukuran 5 mili, ada yang tergantung ya. Sahabat petani porang semua, kalau ukurannya disesuaikan dengan ininya. Ukurannya disesuaikan dengan polybagnya. Kalau polybagnya kecil, taruhlah di umbi yang kecil. Kalau polybagnya agak besar, kita taruh polybag yang lebih besar. Bisa dilihat lagi, ini seperti ini. Jadi diginiin sementara, nggak boleh kena matahari dulu, dibiarkan biar ini caranya tempat ini akan merangsang akar tumbuh. Ini kita semai baru sekitar 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Kita lihat lagi yang sebelah. Sahabat petani porang, yakinkan kita punya tempat untuk penyemaian. Setelah kita semai, tempat untuk menempatkan ini semua. Nah, ini kita boleh semai seminggu. Kira-kira nanti seminggu atau 3-4 hari lagi akan tumbuh tunas seperti ini. Ya, ini udah pada tumbuh tunas. Ya, sudah pada tumbuh tunas semua. Tetap kondisi setiap 2 hari sekali itu disiram. Tumbuh tunas yang jadi kelembabnya akan terjaga. Di beberapa tempat di sana juga udah mulai tumbuh tunas. Ini kira-kira 6.000 sampai 7.000 bibit porang. Nah, beberapa dari sana juga udah mulai tumbuh tunas. Di bawah sana kelembabannya tetap dijaga. Oke, sahabat petani porang semua yang mau menggeluti porang ini hasilnya akan sangat menjanjikan. Kita lihat proses pemindahan dari sini ke tempat penampungan dari UV ultraviolet langsung di greenhouse di tempat berikutnya. Sahabat petani porang Bali, sahabat petani porang Nusantara semua, kita lihat dari bawah. Yang di bawah itu tunas mulai tumbuh. Di sini juga sedikit gelap. Bisa diangkat ke atas, jadi ini akan bisa dipindahkan ke atas yang lebih terang. Ini sekitar 2-3 minggu. Nah, ini akan mulai tumbuh tunas lebih besar. Biasanya kalau ini lihat kalau ini kurang sinar matahari, ini akan cenderung lemes dia badannya ya. Tuh batangnya akan lembek dia. Begitu kena matahari, ini akan menjadi seperti ini. Tetapi tetap nggak boleh kena air hujan dulu di umur segini, karena ini masih penyesuaian. Jadi ini adaptasi. Ini kira-kira hampir 3 minggu lebih ini dari umbi ya, dari bibit umbi, dari spora. Nah, setelah ini kita sudah siap pindahkan ke lahan. Ya, dari ini kan sudah siap pindahkan ke lahan. Tujuannya kalau ditunjukin UV ini adalah mendapatkan sinar matahari lebih banyak, tetapi tidak kena air hujan langsung karena bibit masih adaptasi. UV mungkin ini yang
lumayan ini mikron ini. Pokoknya harganya sekira 40.000 per meternya. Ya. Ya agak tebal dikit ya. Kita akan lihat sekarang ke lapangan yang di belakang. Sahabat petani porang Bali, kita akan lihat di lapangan. Ini setelah udah siap untuk dipindahkan, kira-kira 20 cm tingginya. Udah mulai penyesuaian dengan alam di sini dari umbi yang kita pindahkan. Terus dibawa ke lahan, siap ditanam di lahan. Ingat dikasih kompos terlebih dahulu ya. Dikompos terlebih dahulu. Dan sifatnya porang ini juga bisa hidup di bawah naung. Ini kita tanam di bawah naungan manggis, pohon manggis, ada juga kelapa. Dan yakin kan cukup jauh juga dari pohon kelapanya. Ya, semoga harapannya di sini karena suwak tumbuh liar di sini. Jadi saya harap, kami berharap sekali orang bisa tumbuh dengan subur juga di sini. Ya, oke. Ini kira-kira udah ada sekitar 500 pohon. Di kebun yang satunya kita sudah tanam sekira 5.000 sampai 6.000 pohon. Kalau kita lihat suwagnya di sana, pohon suwag itu, ini pohon suwag ini. Berarti ketinggian apa namanya? Spesies tanaman porang di lahan kita di tempat kita ini cocok. Jadi ketinggian kita di sini sekitar 540 meter di atas MDPL, di atas permukaan laut. Sukses selalu sahabat petani porang Bali. Ayo yang mau mempelajari lebih jauh, sharing, belajar lebih banyak tentang porang, budidaya porang dalam situasi krisis ini. Mari kita sama-sama belajar. Sahabat petani porang semua, membedakan antara suwag dengan porang atau tumbuhan spesies yang lain, karena jenis suwag itu ada 4, ada suwag, waruh, iles-iles, dan porang. Jadi porang kita lihat ini dari seratnya ada serat panjang ini ya, serat panjang, ada serat panjang. Terus di pinggir daun ini lebih lancip dan ada warnanya pink ya, pinggir daunnya kelihatannya warna pink. Terus di titik tengahnya itu ada muncul apa namanya, tunas kecil yang akan tumbuh menjadi katak. Di tengah itu akan ada pusat titik kecil yang akan berkembang menjadi katak. Itu bedanya. Dari jauh kita udah bisa bedakan mana yang mana porang, yang mana suwag gitu ya. Nanti bisa lihat yang mana suwag, nanti kita tunjukkan. Sahabat petani porang, kita lihat sekarang perbedaannya suwag dengan porang ya. Karena suwag lihat, jadi serat belang yang ada di pohonnya itu lebih besar, tidak ada serat lurus, sama sekali nggak ada serat lurus. Nah terus di pinggir daun tidak warna pink, tidak ada warna pink di pinggir daun ya. Terus di tengah-tengah tidak ada bulbil atau calon katak porang. Ini sangat gampang sekali membedakan. Itu juga iles-iles warnanya hitam, belang kayak kobra, itu jelas sudah iles-iles ya. Kalau porang dari jauh sudah kelihatan beda. Ya. Oke, sahabat petani porang, ini adalah bunga dari suwag, yaitu bunga rafflesia atau kita sebut dengan bunga lading. Ini baunya juga sangat menyengat, nanti setelah ini ada pembusukan, baunya sangat menyengat. Jadi bunga suwag yang tidak begitu mengandung glukomanan ya. Jadi suwag ini bisa diolah langsung dan bisa dimakan langsung, bedanya ya. Tetapi ini nunggu tumbuh lagi, setelah masa dorman baru bisa dipakai umbinya. Terus yang teman porang Bali semua, untuk bunga porang ya, kita bisa lihat ini beda ya. Ini dari batang ini akan menjulur ke atas, ada tangkainya, terus bunganya di atas, beda dengan bunga dari suwag itu sendiri.
Nah di sini akan mengeluarkan spora. Nanti spora ini akan bisa jadi bibit porang, umbi porang ya. Lihat nih sporanya. Ya ini dari spora juga bisa bikin umbi nanti. Nah, setelah umur 3-4 tahun biasanya porang akan mengeluarkan bunga seperti ini. Biasanya setelah umbi berukuran 3-4 kilo ya. Proses pembuatan umbi itu bisa dari spora ditanam, disemai dulu jadi umbi, langsung disemai lagi menjadi bawa ke lahan, dan boleh juga dari katak ya, dari katak porang itu sendiri, dari katak. Terus katak, kenapa katak, apa bedanya katak dengan umbi? Karena katak itu belum tersentuh tanah, jadi bisa tahan lebih awet, lebih lama, dan mungkin perkembangan munculnya tunas baru lebih banyak. Tapi dari umbi itu karena sudah pernah bersentuhan dengan tanah, itu harus segera disemai. Itu bedanya katak dengan umbi ya. Jadi kalau dalam perkembangannya saya kira umbi akan lebih bagus, lebih cepat perkembangan, tidak berproses menjadi umbi lagi. Jadi kalau teman sahabat petani porang, kalau yang mau dari katak atau dari umbi, boleh-boleh saja ya, dua-duanya bagus. Yang penting pemeliharaan. Sukses selalu buat sahabat petani porang.